Hi guys, welcome to Youth News. Minggu depan, ibadah tetap dilaksanakan secara hybrid. Bagi teman-teman yang rindu beribadah secara offline, dapat mendaftarkan diri melalui NDC Apps. Dan yang mau streaming dapat mengakses YouTube NDC Youth. Minggu depan kita akan dilayani oleh Jesslyn Jenis dengan tema Point Zero. Oh ya guys, sekarang NDC Youth sudah buka di Living World loh. Setiap hari Minggu jam 11 siang. So, buat teman-teman yang berdomisili di Alam Sutra dan sekitarnya, boleh banget nih datang. Persembahan dapat dilakukan melalui scan QR yang ada di layar ini ataupun di kursi di depan kalian. Pembayaran dapat melalui OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Bagi yang rindu untuk melayani Tuhan, telah dibuka audisi untuk pemusik, singer, worship leader, dan juga hype bus. Detail dan informasi silahkan scan QR berikut. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you. Shalom semuanya, welcome back to NDC Youth Online Service. Semoga semuanya sehat selalu. Dan hari ini kita mau kembali lagi sama-sama datang sama Tuhan dan memuji menyembah namanya. Yuk mari kita siapkan hati kita, aku akan pimpin doa sebentar lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali berkumpul di sini Tuhan untuk sama-sama memuji dan menyembah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dan kasih setia-Mu yang tidak pernah habis bagi setiap kami Tuhan. Begitu indah, begitu mulia nama-Mu Bapa. Kalau sebentar kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu, biar kiranya Engkau disenangkan Tuhan, dan biarlah pujian kami ini berkenan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik bagi kami ya Bapa. Kami mau datang memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted I. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Oh, oh, oh.
Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted I. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Oh, I will sing of your name, Lord. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted I. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. We will sing of your name, Lord. Let your name be lifted high. Let your name be lifted high, oh Lord. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik bagi setiap kami ya Bapa. Tidak ada yang dapat kami berikan Tuhan kepadamu selain dari seluruh hidup kami dan pujian penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami mau menyembahmu, biar hanya namamu ditinggikan, biar hanya namamu yang disembah Tuhan. Thank you Lord. Oh, I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love
How beautiful, name above every name, exalted I, how wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Gue harap kalian semua in a perfect condition. Dan sebelum kita dengerin sharing firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada dalam keadaan yang baik dan bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, Tuhan biar kami buka telinga kami, buka pikiran kami, fokus kami juga tertuju kepadamu ya Bapa. Dan biar kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru hari ini dipimpin oleh Roh Kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman tahu nggak Indomie? Nah, perdebatan panjangnya adalah kita suka yang goreng atau kita suka yang kuah. Nah, tim kuah mana suaranya? Nah, kalau tim goreng mana suaranya? Mungkin teman-teman bisa isi kolom chat di bawah nih. Gue tim kuah nih, gue tim goreng nih. Nah, kalau saya itu sebenarnya demen yang mana aja sih. Kadang-kadang tergantung dari mood. Lagi pengen yang goreng, ya makan yang goreng. Kalau lagi demen yang kuah, makan yang kuah. Indomie itu diperkenalkan pada tahun 1972 teman-teman. Dan sebelumnya sebenarnya namanya Super Mie duluan tuh yang diperkenalkan pada tahun 1968. Dan kalau teman-teman masih doyan sama Indomie, artinya makanan ini mungkin paling relevan. Sehingga dari generasi jauh di atas kita sampai ke teman-teman semua masih doyan sama yang namanya Indomie. Indomie walaupun kategorinya mie instan, sebenarnya proses buatnya nggak instan-instan banget teman-teman. Butuh proses yang lumayan panjang. Dan kalau teman-teman masak sendiri nih, ngomong-ngomong teman-teman tahu nggak cara masak Indomie? Pernah nggak masak Indomie sendiri? Kalau misalnya teman-teman mau masak Indomie, biasanya teman-teman pilih dulu nih, cari tahu dulu nih, mau yang kuah atau yang goreng. Nah ini aja udah lama nih biasanya nih. Bisa habis semangkok baru bisa tahu nih. Oh iya oke, gue hari ini mau makan yang kuah. Atau gue hari ini mau makan yang goreng. Sekali lagi, tim goreng mana suaranya? Tim kuah mana suaranya? By the way hari ini gue dibantu sama Bro Morris. Kalau Bro Morris tim kuah apa goreng? Iya, goreng. Yang mana aja setelah teman-teman pilih mau goreng atau kuah, biasanya kita milih lagi pakai telur atau nggak pakai telur. Nah ini juga lama milihnya. Ada yang mau double nggak mau pakai telur, ada yang mau double pakai telur lagi. Ini bisa semangkok lagi habis teman-teman. Buat milih doang mau pakai telur atau nggak pakai telur. Setelah teman-teman tahu mau kuah atau goreng, mau telur atau nggak pakai telur, kita pasti siapin air, alat masaknya. Terus kita rebus nih airnya sampai mendidih. Ingat teman-teman, kalau udah mendidih baru tuh dimasukin mie-nya. Kalau udah ada buih-buihnya, ada bola-bolanya, itu tandanya udah siap airnya untuk dimasukin sama mie-nya. Nah mungkin teman-teman nggak sadar sebenarnya mie goreng atau mie kuah sama-sama direbus. Kalau teman-teman nggak ngerti, kirain mie goreng ya digoreng, mie kuah ya dikuahin, direbus. Wah, berarti ketahuan emang bener-bener belum pernah masak Indomie. Dua-duanya mau kuah atau goreng sama-sama direbus. Coba deh kalau sekali-sekali mikir, tanya sama mbaknya mungkin yang suka bantuin. Nah, lanjut soal masaknya. Ingat, kalau udah mendidih baru dimasukin. Nah, habis masukin mie-nya, teman-teman baru decide tuh. Mau agak-agak garing atau ada yang demen lembek. Kalau mau garing, ya cepet-cepet aja diambil, diangkat. Jangan terlalu lama.
Tapi jangan kecepetan, nanti malah kenyal, masih mentah, belum mateng. Tapi kalau mau yang lembut biasanya lama, sampai dipencet-pencet, oke, udah lembut banget nih, baru kemudian diangkat. Nah, ada lagi nih yang suka diributin teman-teman. Bumbunya mau sekalian direbus, ditaruh ke dalam airnya kalau itu mie kuah, atau setelah mie-nya jadi baru diaduk, dibarengin semuanya. Gimana pun kalau udah jadi mie-nya, terus udah dimasukin nih bumbunya, gue yakin teman-teman bisa bayangin, bisa cium nih sekarang aromanya. Aromanya Indomie, kuahnya, bumbunya. Waktu lagi diaduk, kita nyamain, ratain bumbunya. Teman-teman bisa mulai bayangin dong sekarang. Wah, kalau goreng, ketika mulai diaduk, warna kuning jadi warna kehitaman. Kemudian dia menjadi rata teman-teman. Kalau kuahnya yang tadinya plain, warnanya biasa aja, lama-lama berwarna lebih cerah, lebih kuning misalnya kalau misalnya kari ayam. Anyway, teman-teman bisa bayangin tuh. Telan ludah teman-teman. Bisa, aduh enak banget nih Indomie. Mulailah teman-teman akhirnya. Udah siap nih, udah jadi nih karya Indomie gue. Abis gue masak, kita doa dong. Doa, makasih Tuhan, mau makan nih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pas melek, ada nyokap lu di depan lu dan bilang, kamu masak lagi aja ya. Indomie ini buat mami. Langsung diambil, didoain, dan langsung diseruput. How do you feel teman-teman? Rasa kehilangan hanya akan ada jika engkau pernah merasa memilikinya. Coba yang baru ditinggal, suaranya mana? Enggak teman-teman, bercanda ya. Tapi tahu nggak, kalau Tuhan Yesus tuh sebenarnya udah ngelakuin banyak hal dalam hidup kita dan buat kita. Salah satunya ketika Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita semua. Untuk memberikan hidup kita yang penuh dengan pengharapan. Masalahnya gue sedih banget. Sering kali setiap daripada kita, anak-anak Tuhan, itu nggak menghargai apa yang salib Kristus sudah lakukan. Nggak menghargai apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib sana. Mungkin nggak di sini, di luar sana. Mungkin bukan yang lagi dengerin nih, mungkin yang di luar sana. Tapi sebenarnya gue juga bukan berusaha untuk menyamakan keselamatan kita dengan semangkuk Indomie. Cuma gue pengen ingetin bagaimana kita menghargai salib Kristus itu. Jangan menunggu kehilangan dulu, baru belajar menghargai. Tentunya karya salib Kristus jauh lebih besar daripada semangkok Indomie. Tapi maksud gue di sini, kalau teman-teman aja bisa ngerasain Indomie yang udah gue masak, siap gue makan, diambil, aduh kehilangannya kayak gimana. Akhirnya kita ngerti nih, aduh kita hargai banget nih Indomie ini nih. Kita udah siap makan, udah capek-capek kita masak, akhirnya diambil. Wah, betapa lebih lagi rasanya bagaimana kita bisa memiliki hidup kita yang penuh dengan pengharapan karena karya salib Kristus untuk kehidupan kita semua. Bagaimana kita bisa menerima keselamatan, bagaimana kita bisa melihat apa yang Yesus lakukan buat hidup kita semua. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk kita semua teman-teman. Dan saya mau ceritain ke teman-teman betapa Tuhan Yesus mengasihi kita semua sehingga dia mau datang ke dunia ini. Kedatangannya ini pun sudah dinubuatkan sejak lama. Sehingga ini menunjukkan bahwa Tuhan itu udah mempersiapkan segalanya. Yesaya 61 ayat 3. Dalam terjemahan King James bilang, to appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he might be glorified. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, beauty for ashes. Minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar,
supaya orang yang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Ayat ini adalah nubuatan tentang kedatangan Mesias, teman-teman, yang akan merubah kesedihan atau ratapan bangsa Israel dengan sukacita. Mereka yang seharusnya tertawan, kehilangan pengharapan, sengsara, akhirnya akan mengalami pemulihan. Tradisi orang Yahudi itu akan menabur abu ke atas kepala ketika mereka mengalami kesedihan yang mendalam. Coba kita baca ya dari 2 Samuel 13 ayat 19. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Jadi ini adalah tradisi yang sudah dilakukan. Menaruh abu di atas kepala jika ada kesedihan yang mendalam. Ini adalah gambaran kehidupan kita yang terbelenggu oleh dosa, teman-teman. Kehilangan pengharapan dan hidup dalam penderitaan. Namun, melalui korban Kristus di atas kayu salib, kita menerima beauty for ashes. Keindahan bagi abu yang akan merubah perkabungan kita, kesedihan kita, menjadi keindahan. Oke, then let me stop here. Mungkin teman-teman akan berkata, oke, you got me. Koh, you got me. Tapi, gue sih paham rasanya gimana Indomie gue diambil. Cuma apa maknanya sih emang dari salib Kristus itu? Well, gue udah besar dalam keluarga Kristen. So, basically gue udah tahu tentang Yesus sejak dari gue kecil. Tapi apa sebenarnya makna atau dampak karya salib Kristus itu buat hidup gue? Nah, ini yang menarik, teman-teman. Kematian Kristus itu di kayu salib udah merubah sejarah hidup kita. Merubah keberadaan kita dan memberi arti keberadaan kita sebagai manusia. Seenggaknya ada 3 hal nih yang gue mau bagiin buat teman-teman semua. Yang pertama nih, dampak daripada salib Kristus. Yang pertama, kita yang seharusnya binasa menerima keselamatan. Zakaria 3 ayat 2-4 bilang begini nih. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Ini adalah penglihatan dari Nabi Zakaria yang melihat imam besar Yosua berdiri di hadapan Yesus yang digambarkan sebagai malaikat Tuhan. Yosua digambarkan bagaikan puntung yang ditarik dari api. Apa yang dilakukan oleh malaikat Tuhan itu? Yesus memerdekakan Yosua dengan melepaskan pakaian Yosua yang kotor. Ini mewakili dosa dan kesalahannya dan bangsanya. Yosua kemudian mengenakan pakaian pesta atau pakaian mewah, berbicara tentang kemurnian yang terkait dengan pengampunannya. Dan sorban yang bersih ini menunjukkan kegembiraan karena diangkat kembali menjadi imam. Ini melambangkan pengampunan dan pemulihan bagi bangsa Israel sebagai bangsa imamat. Kita, teman-teman, teman-teman dan saya adalah puntung yang ditarik dari api. Seharusnya kita ini binasa, habis terbakar. Namun Yesus telah menyelamatkan kita. Yesus telah mengampuni segala dosa kita, sehingga kita tidak ada lagi di bawah penghukuman. Siapa di antara kita yang bukan orang yang berdosa? Kalau ada teman-teman yang bukan orang berdosa, mungkin teman-teman bilang, saya nggak pernah ngelakuin dosa. Boleh ketemu nih sama leadersnya, sama core leadersnya di youth, teman-teman. Ya ngobrol aja dan biar dicelikan matanya. Apa sebenarnya yang telah teman-teman lakuin? Artinya nggak ada dari kita yang luput daripada dosa.
Kalau teman-teman tahu kebenaran ini, bukankah seharusnya teman-teman menghargai apa yang Yesus udah lakukan nih untuk hidup kita? Bagaimana Yesus menyelamatkan kita? Andrew Murray, seorang pendeta dari Afrika Selatan bilang, "Salvation comes through a cross and a crucified Christ." Keselamatan datang melalui salib dan Kristus yang disalibkan. Hal yang kedua yang setidaknya teman-teman bisa pahami, ini loh makna daripada salib Kristus, apa yang Kristus sudah lakukan buat hidup teman-teman. Kita ini yang seharusnya hidup dalam kutuk menerima berkat. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Gue bacain buat teman-teman. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat maksud saya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kita ini seharusnya hidup di bawah kutuk. Namun ketika kita percaya kepada Yesus, kita menerima berkat Abraham, teman-teman. Mungkin teman-teman lebih mudah kalau gue coba gambarkan seperti ini. Kalau misalnya teman-teman dibilangin, kalau teman-teman deketin suatu barang, maka barang itu akan jadi air. Atau teman-teman deketin sesuatu, maka sesuatu itu akan jadi air. Sehingga tiba-tiba kalau teman-teman deketin pensil, pensilnya jadi air. Deketin meja, mejanya jadi air. Deketin teman baik nih, kok tiba-tiba teman baik teman-teman ini jadi air. Deketin motor, tiba-tiba motornya juga jadi air. Lama-lama frustrate gak? Kita hidup di bawah kutuk sehingga apapun yang menjadi di dekat kita itu bisa menjadi air. Nah, sebaliknya karena salib Kristus, justru yang kejadian adalah hal yang baik, teman-teman. Kalau teman-teman deketin orang lain, orang itu bisa merasakan sukacita, bisa merasakan damai sejahtera. Karena teman-teman orang yang hidupnya penuh dengan rasa syukur, perbuatan dan perkataannya menyenangkan. Dan dari hidup kita, akhirnya hidup kita jadi kesaksian. Seperti firman Tuhan yang berjalan melalui hidup kita. Kurang lebih, itu sesuatu yang besar yang Tuhan udah kerjain dalam hidup kita, teman-teman. Bagaimana hidup kita yang tadinya di bawah kutuk, akhirnya kita bisa menerima berkat. Dan kita bisa menjadi kesaksian buat hidup orang lain. Melalui hidup kita, firman Tuhan bisa dinyatakan. Yang ketiga, teman-teman. Hal ketiga yang Tuhan Yesus kerjakan untuk hidup kita. Melalui salib Kristus. Kita yang kehilangan harapan, akhirnya menerima masa depan. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kita yang kehilangan harapan akhirnya punya kehidupan yang penuh dengan harapan. Kita punya masa depan karena kebangkitan Kristus, teman-teman. Karena karya salib Kristus buat hidup kita. Mungkin teman-teman pernah nonton nih film Batman, The Dark Knight Rises. Ada satu bagian, ngomong-ngomong sebelum lanjutin, ini juga ada lagi nih teman-teman tim Marvel atau tim DC. Yang tim Marvel suaranya mungkin udah kedengeran nih sekarang. Marvel dong. Yang tim DC pasti bilang DC. Ya anyway, Marvel atau DC, hari ini gue membawa ini tentang Batman. Oke? Jadi damai-damailah kalian. Dalam film The Dark Knight Rises, ada bagian di mana Bruce Wayne itu di dalam sebuah penjara. Dan di penjara itu ada lubang yang ke atas. Dalam penjara, teman-teman, nggak ada pintu keluar. Tapi ada lubang yang menuju ke udara bebas, ke langit yang bebas. Dan seakan-akan itu
memberikan hope. Banyak orang di dalam penjara itu melihat ke atas dan bilang, ini tinggal manjat aja sebenarnya. So easy, so simple. Tapi banyak orang yang mencoba namun gagal dan mati. Ada satu kalimat yang menarik. Tidak ada putus asa kalau tidak ada harapan. There are no true despair without hope. Jadi ketika kita punya harapan, kita beda hidupnya teman-teman. Dalam Kristus, karena karya Kristus, akhirnya kita menerima keselamatan kita. Kita gak putus asa, karena kita punya pengharapan. Dan pengharapan itu karena salib Kristus, karena karya Kristus dalam hidup kita. Seorang pendeta besar teman-teman, Billy Graham, pernah bilang gini, "For the believer, there is hope beyond the grave, because Jesus Christ has opened the door to heaven for us by his death and resurrection." Bagi orang percaya, ada harapan di balik kubur. Sebab Yesus Kristus telah membuka pintu surga bagi kita melalui kematian dan kebangkitannya. Semoga hari ini teman-teman bisa belajar menghargai salib Kristus, karya salib Kristus, maknanya buat kehidupan kita. Dan kita akhirnya menghargai itu semua, menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup kita. Karena hari ini kita hidup, kita yakin kita punya masa depan. Kita hidup tidak di dalam bawah kutuk. Dan kita percaya bahwa kita punya pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk apa yang menjadi isi hatimu yang telah kau sampaikan ya Bapa. Dan biar kami belajar untuk menjadi anak-anak-Mu yang boleh menghargai karya salib Kristus. Yang udah mengubahkan setiap perkabungan menjadi keindahan. Memberikan harapan untuk kehidupan kami ya Bapa. Memberikan kepastian keselamatan ya Bapa. Dan membawa hidup kami bukan di bawah kutuk tapi di bawah berkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar. Hari ini kami memutuskan ya Tuhan, agar kami boleh benar-benar Tuhan menghargai Engkau Tuhan Yesus yang telah mengerjakan karya-Mu Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih sudah mati dan bangkit untuk kami semua ya Bapa. Untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk mengisi hidup kami dengan benar-benar menghargai karena Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.